Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alicia Fredelina dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya akan mempresentasikan materi fisika untuk kelas 12 semester 2. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang universal. Mohon maaf, maksud saya gelombang transversal. C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. Dengan C cepat rambat gelombang elektromagnetik meter per sekon, mu 0 permeabilitas vakum, berikut tetapannya 4V kali 10 pangkat min 7, dan epsilon 0 sama dengan permitivitas vakum, tetapannya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Berikut contoh soalnya bisa dilihat sendiri, di pause sendiri. Jadi saya lanjut ke yang kedua, radiasi benda hitam. Jadi pengertiannya adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan setimbang. Kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Nah, rumusnya adalah P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Dengan P sama dengan daya radiasi, watt, A sama dengan luas permukaan benda, meter pangkat 2, E sama dengan koefisien emisivitas, dan T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Jadi kalau dari Celsius ke Kelvin ditambah 273. Berikut contoh soalnya bisa dilihat sendiri dan di pause. Lanjut ke materi yang ketiga, ada efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik, seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Rumusnya yang pertama adalah rumus energi kinetik, energi efek fotolistrik sendiri, Rumusnya adalah EK sama dengan E V0, dengan E sama dengan muatan elektron C, V0 sama dengan potensial henti V, dan yang kedua rumus frekuensi ambang, F0 sama dengan V per H, dengan H sama dengan konstanta Planck, Js, dan V sama dengan fungsi kerja Ev. Lanjut ke poin ketiga, yaitu rumus energi kinetik, teori kuantum. Ada 3, yang pertama energi kinetik sama dengan Hf min V, yang kedua Hf min Hf 0, dan yang ketiga H dalam kurung F min F0. Dengan keterangannya H sama dengan konstanta Planck, Js, F frekuensi foton Hertz, V sama dengan fungsi kerja Ev, dan F0 sama dengan frekuensi ambang Hertz. Dan yang terakhir ada rumus panjang gelombang, lambda 0 sama dengan C per F0 sama dengan Hc per V, dengan lambda 0-nya sama dengan panjang gelombang meter, C kecepatan cahaya, dan Hc itu 1240 eV/nm. Berikut tabel fungsi kerja beberapa logam. Lanjut, ini contoh soal efek fotolistrik, bisa di pause dan dilihat sendiri. Dan yang keempat, masuk ke efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Jadi rumus efek Compton yang pertama ada persamaan Einstein, S sama dengan mc kuadrat, dengan keterangannya S sama dengan energi, joule, M massa kilogram, C kecepatan cahaya, meter per sekon. Yang kedua ada rumus energi foton Planck. Ada 3 rumusnya, bisa dilihat S sama dengan Hf, P sama dengan Hf, P sama dengan H per lambda. Dengan keterangan P sama dengan momentum foton Ns, H tetapan Planck, Js, F frekuensi gelombang elektromagnetik Hertz, C laju cahaya meter per sekon, dan lambda sama dengan panjang gelombang foton meter.
Berikut contoh soalnya bisa di pause dan dilihat sendiri. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu sifat gelombang dan partikel, bagian kelima. Jadi sifat gelombang dan partikel berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton, telah membuktikan tentang dualisme atau sifat kembar cahaya, yaitu cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang, tetapi cahaya juga dapat bersifat partikel. Berikut bisa dilihat skema percobaan Louis de Broglie. Jadi berikut penjelasannya. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel. Maka partikel pun seperti halnya elektron, dapat berkelakuan seperti gelombang. Sebuah foton dengan frekuensi F memiliki energi sebesar Hf dan memiliki momentum P sama dengan Hf per C. Karena C sama dengan F lambda, maka momentum foton dapat dinyatakan P sama dengan H per lambda. Sehingga panjang gelombang foton dapat dinyatakan lambda sama dengan H per P. Untuk benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan momentum linear memiliki mv, maka panjang gelombang de Broglie dari benda itu dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per P sama dengan H per mv. Berikut contoh soalnya bisa dilihat dan di-pause sendiri, dan demikianlah presentasi saya tentang materi fisika kelas 12 semester 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terlalu cepat karena waktunya juga terbatas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Terima kasih.